Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Syidik, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar mengambil satu keterangan dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Karena di dalam kitab Matan Abu Suja tidak dijelaskan secara rinci tentang ikhtilaf masalah kunut subuh, maka saya ambil keterangan dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Kenapa di dalam kitab Matan Abu Suja tidak dijelaskan secara rinci? Karena madhab Syafi'i salah satu yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu sunnah menurut madhab Syafi'i. Di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah dijelaskan al-kunutu fil faraid, bacaan doa kunut pada solat fardu. Awalan, yang pertama, al-kunutu fi salatil fajri, yaitu doa kunut pada solat subuh atau solat fardu. Ihtalafu ahlul ilmi fi masru'iyatil kunuti fil fajri wa fil wajhi alladhi yakunu alaihi ala arba'ati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat dalam hal disyariatkannya kunut subuh atau kunut pada solat subuh. Dan ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ini yang perlu kita fahami, bahwa perkara tentang kunut subuh adalah perkara yang terjadi ikhtilaf, dan ikhtilaf masuk kategori ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Artinya jangan sampai kita hanya belajar dari satu sudut madhab. Yang belajar kitab madhab Syafi'i karena memang merutinkan kunut subuh, karena memang menganggap kunut subuh itu sunnah, nanti akan menganggap yang tidak melakukan kunut subuh dianggap sholatnya tidak sah. Nah, jangan sampai seperti itu, karena ini adalah ikhtilaf, perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Al-awwalu, pendapat yang pertama tentang kunut subuh, annahu sunnatun muakkadatun ratibatun, bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah yang dilakukan secara terus-menerus. Ini pendapat yang pertama. Yastahabbul mudawamatu alaih, disunnahkan untuk melakukan terus-menerus, mudawamah. Ini pendapat yang pertama.
wa huwa madhhab Malik wa Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Wa hujjatu hadzal qaul, dan yang menjadi hujjah dari pendapat yang pertama ini adalah hadis dari Anas bahwasanya ia pernah ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut di dalam salat subuh? Qala, kemudian ia menjawab, na'am, ya. Faqila lahu, lalu dikatakan lagi kepadanya, au qanata qabla ruku', atau kunut sebelum ruku'. Qala, kemudian ia menjawab, ba'da ruku' yasiran, sejenak setelah ruku'. Jadi menurut madhab Syafi'i, kunut itu setelah ruku', sejenak setelah ruku', atau ketika i'tidal pada rakaat terakhir atau pada rakaat kedua. Kemudian sebagian ulama yang kedua, al-qaulu tsani, annal kunuta fil fajri wa ghairihi mansukhun wa bid'atun, bahwasanya kunut di dalam sholat subuh dan yang lainnya itu telah mansuh. Artinya mansuh itu telah dihapus kesunahannya, telah dihapus pensyariatannya. Jadi pendapat kedua ini menjelaskan bahwasanya kunut subuh sudah mansuh wa bid'atun, dan dianggap ini sebagai perkara baru di dalam agama. Jadi ketika kita menyaksikan ada saudara kita yang tidak melakukan kunut subuh secara terus-menerus, bisa jadi mereka mengikuti madhab yang kedua ini, mengikuti pendapat yang kedua. Jangan lantas kita menyalahkan. Atau ketika kita melihat saudara kita yang terus-menerus melakukan kunut subuh pun, jangan sampai kita mengatakan, wah ini orang bener ini. Jangan, karena bisa jadi mereka baru belajar kitab-kitab madhab Syafi'i. Jadi gelem salat subuh niku bisa alhamdulillah, Pak. Nah, wis gelem salat subuh alhamdulillah. Masalahnya kok reang ora reang iku subuh apa ora kunut subuh jebulane malah tangine pada kerainan kabeh. Mboten salat subuh. Jadi pendapat yang kedua menjelaskan bahwa kunut subuh sudah mansuh dan dikatakan sebagai perkara baru. Wa huwa madhab Abi Hanifah, ini adalah madhab Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi menganggap kunut subuh atau pensyariatan kunut subuh sudah mansuh dan dianggap sebagai perkara baru. Yang menjadi hujjah atau menjadi dalil dari kelompok yang kedua ini, wastadallu lahu bima yali. Jadi yang menjadi dalil dari kelompok yang kedua ini diantaranya adalah hadis dari Abi Malik al-Asja'i. Ia berkata, ya Abi, innaka qad sallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah melakukan sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman, wa Ali ibnu Abi Thalib, dan di belakang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hahuna bil Kufah, di sini yaitu di Kufah. Nahwan min khamsi sinina, jadi 5 tahun. Jenengan kan wis tahu makmum maring Kanjeng Nabi, makmum maring Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 5 tahun di Kufah. Akanu yaknutuna, apakah mereka semua melakukan kunut? Qala, kemudian ayahnya ini menjawab, ai bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah perkara baru. Nah,
Maka yang menjadi dalil oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis ini yang menjelaskan bahwasanya perkara tentang kunut subuh itu dianggapnya muhdas. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulu salis, la yaqnutu illa fin nazilati, tidak melakukan kunut kecuali kunut nazilah. Karena kunut itu ada 3 macam. Ada kunut nazilah, yaitu ketika kaum muslimin di belahan satu negeri atau di satu tempat sedang dizolimi oleh orang kafir, maka disyariatkan kaum muslimin melakukan kunut nazilah. Contohnya ketika kaum muslimin di Palestina sedang dibombardir oleh Israel, ketika kaum muslimin di Uighur Cina dulu ketika sedang dizolimi dan diintimidasi oleh orang-orang komunis ya, orang-orang komunis di sana, maka kaum muslimin di belahan negeri disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah. Lalu bagaimana dengan kunut nazilah ketika adanya wabah? Karena ketika ada corona, ada juga edaran kaum muslimin disuruh melakukan kunut nazilah. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang rajih, ketika ada wabah tidak dianjurkan untuk melakukan kunut nazilah. Jadi boten, Pak. Lah terus kepripun kaum muslimin berdoa. Jadi kunut nazilah dalam riwayat yang menjelaskan tentang kunut nazilah adalah mendoakan laknat kepada non muslim yang ketika itu melakukan pembantaian kepada para penghafal Al-Quran. Rasulullah melakukan selama satu bulan. Jadi pendapat yang ketiga, tidak melakukan kunut kecuali kunut nazilah. Kemudian al-qaulu rabi, pendapat yang keempat, yajuzu fi'luhu wa tarakahu, boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya. Ngelakoni nggih angsal, mboten nggih angsal. Niki pendapat ingkang nomor sekawan. Kalau pendapat yang ketiga tadi, ini pendapat Imam Ahmad wa ba'du mutaakhiril Hanafiyah dan sebagian pengikut madhab Hanafi. Imam Ahmad yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tidak melakukan kunut kecuali kunut nazilah. Pendapat yang keempat, boleh melakukannya dan boleh tidak melakukannya. Ini pendapat As-Sauri dan Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim. Kemudian dijelaskan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ini, ar-rajih, ini pendapat yang rajih. Jadi ingkang penting kula panjenengan fahami niki Pak, ananging kula panjenengan tetap kudu tasamuh utawi toleransi. La syakka annal mudawama ala kunutil fajr lam takun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya terus menerus di dalam melakukan kunut subuh ini bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, dan tidak boleh diragukan pula Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah melakukannya. Jadi kulan panjenengan kedah paham bahwa hadis tentang kunut subuh itu banyak jalur, Pak. Banyak jalur. Ada yang berbunyi mazalal kunuta hatta faraqad dunya. Mazal kunutan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut sampai meninggal dunia. Kemudian di antaranya juga hadis lain yang menjelaskan tentang Nabi melakukan kunut selama 1 bulan
Setelah itu tidak lagi. Karena yang tidak lagi ini ada sebagian ulama yang berpendapat disunnahkan kunut subuh ini, yang tidak dilakukan lagi adalah kunut nazilahnya. Kunut subuhnya tetap. Maka ini memang perbedaan pendapat yang masyhur. Fayabqal amru dairan baina ayyakuna sunnatun fin nawazili faqat. Maka perintah tadi berkisar antara apakah itu sunnah pada kunut nazilah saja, au ayyuf ala taratan wa yatraku ukhra, atau kadangkala dilakukan atau kadangkala tidak dilakukan. Kemudian yang perlu menjadi catatan penting bagi kita adalah adanya keterangan oleh penulis kitab ini bahwasanya ala annani uqidun anna hadza la yaqtadi tabdi'ul muhalif. Bahwasanya penulis kitab ini menjelaskan, menekankan anna hadza la yaqtadi tabdi'ul muhalif. Jangan sampai kita membid'ahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kayak bid'ah kayak nglakoni kunut subuh terus-terusan. Itu tidak harus seperti itu. Karena memang para ulama juga berbeda pendapat. Wala tarkas shalah khalfahu. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat di belakangnya. Karena ngerti masjide kunut subuh terus ora gelem jamangan nang kono, Pak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Jadi namanya sholat jamaah ya, apalagi orang yang sedang safar, Pak. Itu safar. Ngerti, wah ini masjid kunut subuh. Akhirnya orang sida melu jamaah apa lah. Atau tanya dulu. Anu kunut subuh napa mboten ngriki nggih? Kunut subuh, wah mboten sida. Akhirnya ngenteni golek jamaah rampung, terus sholat dewek, Pak. Lah, jangan sampai seperti itu. Ya sudah, imamnya kunut subuh, kita sudah ikut makmum saja. Saja. Lalu mengamini apa tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Tetapi untuk menghindari perselisihan, maka diperbolehkan kita ikut mengamini imamnya kunut subuh, padahal umpamanya dewek ora tahu kunut subuh. Untuk menghindari perselisihan, maka sebagian ulama bahkan menganjurkan untuk ikut mengamini. Ada juga yang berpendapat, lah wong mriki anu ora biasa kunut subuh ya ora usah ngamini, ora apa-apa. Lah, itu pun boleh, tapi untuk menghindari perselisihan di tengah kaum muslimin, karena bisa jadi di beberapa tempat umpamanya padanya dong kabeh kata iki, Pak. Amin kabeh. Jenengan kok malah biasa mawon ngoten iki. Lah iki wah iki langsung anggapannya sih mboten-mboten, Pak. Lah nek tabayun mboten masalah, lah nek sakwasangka prasangka elek, nah ini kan repot. Dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan di tengah kaum muslimin. Jadi tidak harus meninggalkan bermakmum kepada orang yang melakukan kunut subuh. Fahadza minal jahli bidinillahi subhanahu. Maka meninggalkan bermakmum kepada imam yang melakukan kunut subuh merupakan kejahilan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi nabra' ilallahi minhu walillahi raddu darul imam Ahmad khina su'ila. Jadi bagus sekali ungkapan Imam Ahmad ketika dia ditanya an qaumi yaqnutuna bil Basrah. Di Basrah itu ada satu kaum yang biasa melakukan kunut subuh. Kemudian Imam Ahmad ini ditanya, kaifa tara fi sholati khalfa may yaqnutu? Bagaimana menurut pendapat Anda ketika sholat di belakang orang yang melakukan kunut subuh? Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, qad kanal muslimuna yusalluna khalfa ma yaqnutu wa khalfa man la yaqnutu. Sungguh kaum muslimin ini boleh mereka melakukan sholat di belakang orang yang membaca kunut dan orang yang tidak membaca kunut.
Artinya para ulama juga sepakat dalam keterangan lain, membaca kunut subuh ataupun tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini terkait masalah kunut subuh. Ada sebagian ulama yang menganggapnya sunnah dan dilakukan terus menerus. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah muhdas atau perkara baru. Kemudian pendapat yang ketiga, kunut subuh hanya dilakukan kunut nazilah. Kemudian yang keempat, kadangkala atau boleh melakukan, boleh juga tidak. Kemudian ada kunut witir. Lalu bagaimana dengan kunut witir? Kunut witir juga disepakati kesohihan nas dalilnya oleh para ulama, yaitu kunut pada sholat witir. Tetapi dalam madhab Syafi'i, kunut witir itu dibaca pada bulan Ramadan setelah tanggal 15. Jadi setelah tanggal 15 sampai selesai membaca kunut witir. Makatan ingkang kaitanipun kalian masalah kunut. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, dan kita bisa toleransi kepada sebagian kaum muslimin yang berbeda. Dan bukan berarti ini kita membuka pembahasan tentang perkara yang kontroversi, tidak. Sebab kadang-kadang wonten sing aja bahas masalah khilafiyah lah. Kalau kita membahas secara pembahasan ilmiah dan tujuannya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin, maka ini diperbolehkan. Bahkan ini dianggap satu keutamaan. Bahkan dalam kitab-kitab para imam madhab atau seluruh hampir semua ulama madhab, taruhlah dalam madhab diantaranya Imam Malik, ada fikih perbandingan mereka, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab fikih perbandingan dalam madhab mereka yang dibahas secara ringkas, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Tujuannya apa? Supaya adanya sikap tasamuh, toleransi secara sesama kaum muslimin, dan bisa mensikapi perbedaan pendapat itu dengan sikap yang ilmiah, tidak lantas menganggap yang berbeda itu salah. Tentunya dalam perbedaan pendapat yang sifatnya itu perbedaan yang bisa ditolerir, perbedaan yang bisa ditolerir. Kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya dalam kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Fathul Qoribul Mujib atau kitab Al-Ghayah wa Takrib. Kita sampai pembahasan faslun sholatul jamaah, fasal tentang sholat jamaah. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun, dan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam pendapat kitab Matan Abu Suja, karena di kalangan Syafi'iyah sendiri ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam An-Nawawi, bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, yang lainnya gugur kewajiban. Tetapi ketika tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Tetapi ketika kita belajar kitab Shahih Fiqhus Sunnah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Bagi laki-laki, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib bagi laki-laki pada sholat fardu, kecuali yang memiliki uzur. Dalam kitab ini dijelaskan wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun, dan sholat jamaah itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal i'timama dunal imam, dan bagi makmum hendaklah dia berniat menjadi makmum, bukan menjadi imam.
Dadi nek makmum ya niate makmum, imam niate imam. Wa yajuzu ayya'tammal khurru bil abdi. Dan orang yang merdeka boleh bermakmum kepada hamba sahaya. Hamba sahaya nek sediki kan pun boten wonten. Hamba sahaya niku budak belian. Jadi orang yang merdeka bermakmum kepada hamba sahaya boleh, diperbolehkan. Wal balighu bil murahik, dan orang yang sudah balik, yang dimaksud sudah dewasa, bil murahik boleh bermakmum dengan anak yang hampir balik, Pak. Jadi murahik itu anak tetapi belum balik tapi sudah hampir balik. Kalau dalam bahasa lain itu sudah mumayyiz. Karena anak kecil yang sudah mumayyiz dia boleh menjadi imam dan sah. Boleh menjadi imam. Wonten niku teng video niku kan imam kecil yang mengimami orang-orang dewasa. Sing terkenal niku sinten niku? Toha, Muhammad Toha, kecilnya Muhammad Toha ya. Apa? Toha Junaid atau sinten niku waktu kecil itu mengimami orang-orang dewasa, dan itu diperbolehkan selama anak tadi sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz tidak boleh. Berarti umpamane senajan wis apal 10 juz terus dadi imam tapi laren niku dereng mumayyiz, mboten sah, Pak. Mboten sah. Lha wong dereng mumayyiz niku kan dereng bisa bedakaken di sing apik di sing ala. Engko begitu lagi salat ya wis 3 rakaat malah langsung pelayon kayak gitu ya. Lah kan repot nggih. Makmume bingung lho kepriwe iki. Jadi selama dia sudah mumayyiz. Jadi sah orang dewasa bermakmum kepada murahik. Murahik itu yang hampir balik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Dan tidak sah seorang lelaki yang bermakmum mengikuti perempuan. Jadi mboten angsal imame wedon terus makmume lanang, mboten sah, Pak. Sing angsal niku nek imame wedon jamaah juga wedon. Jadi mboten angsal wong lanang bermakmum maring wong wedon. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak boleh bermakmum atau tidak sah makmum seorang qari. Qari itu pembaca Al-Qur'an. Artosipun bisa maca Quran dengan fasih, dengan benar tajwidnya ataupun hukum bacaannya. Bermakmum kepada orang ummi, yang dimaksud ummi di sini itu kalau bahasa aslinya orang buta huruf, Pak. Tapi sing dimaksud nek wonten kitab Fathul Qorib niku wonten keterangan wa hiya mayukhillu biharfin, yaitu yang merubah satu huruf au tasdidin minal Fatihah, atau merubah satu tasdid dari surat Al-Fatihah. Bahasa kululan panjenengan seorang qari umpamane Ustadz Hasbi ya, makmum maring imam sing bacaane bleketot Al-Fatihah salah 90 derajat, ora sah. Mboten sah, Pak. Dadi mulane imam niku minimal Al-Fatihah kudu ditashih, dibeneraken. Minimal Al-Fatihah. Lah nek suratane niku kan sunnah, tapi Al-Fatihah niku rukun. Dadi mulane ngertine imame wah penampilannya kok mantep temen iki, wis nganggo sorban iki, gamis. Wis pokoke kaya wis kaya ulama iki lah, ulama apa ulama iki ya. Tapi begitu wis mulai maca Al-Fatihah bleketat pada salah. Lah niki bagi makmum niki angsal langsung munfarid, Pak. Berubah niat boleh, niatnya niat munfarid, sholat dhewean. Lah nek mundur kan bisa jadi nanti menyinggung perasaan. Untuk menjaga perasaan dia niatkan munfarid. Atau nek memang kira-kira
Lah insyaallah nek wong rame li mundur-mundur li ora kemenangan nek wong akeh momene nggih, udah mundur saja. Wong Al-Fatihah ora bener kok. Karena Al-Fatihah itu rukun. Jadi mboten sah seorang qori bermakmum kepada ummi, yaitu orang yang merubah satu huruf atau satu tasdid dari surat Al-Fatihah. Lah nek sing rubah kok nganti 10 huruf Pak, kepriwe Pak Rizal Pak? Atau 5 huruf lah. Wah kacau Pak, kacau. Oh, tapi wong anu ora nana, wong anane kuwi tok lah kepriwe. Lah mulane kuwi kudu dirembuk sing apik ya, dicari yang paling bener ya. Bukan yang paling bagus, yang paling bener ya. Kadang-kadang yo imamnya yo nek sing wis rumangsa senior ki ora gelem mundur kok Pak. Ora gelem mundur. Oh, ora pokoknya wis kudu nganti mati kuwi lah, kan repot. Ya nek bener mboten masalah. Lah nek mboten bener. Nah, niku merusak kebanyakan kaum muslimin yang menjadi makmum bagi orang tadi. Wa ayu maudhi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi fihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Dan salat dimanapun di masjid dengan salat imam dan dia tahu salatnya itu boleh selama tidak mendahului imam. Artinya kita boleh sholat di masjid manapun yang di sana ada imamnya, dengan catatan ketika kita sholat berjamaah tidak boleh mendahului imam. Imam urung ruku wis ruku, imam urung sujud wis sujud, niku mboten angsal. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu. Dan jika sholat di dalam masjid, kemudian karena masjidnya penuh, makmumnya ada di luar masjid, tapi dengan catatan karena penuh Pak, kebak meleketet ana sing nang jaba masjid, qariban minhu, dengan catatan dekat dengan masjid. Ada satu keterangan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, sofnya harus bersambung. Sofnya harus bersambung. Dekat dari masjid wa huwa alimun bi salatihi, dan makmum ini bisa melihat salatnya orang yang ada di depannya atau jamaah yang lain. Syukur-syukur bisa melihat imamnya. Wala haila hunaka, dan tidak ada dinding pemisah. Umpamanya niki penuh, ana sing nang wingking. Lah sing penting lawange niku dibuka, Pak. Nah, lawange ana sing dibuka. Artinya mboten-mboten dinding pemisah. Jaza, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Sampun israk napa nggih? Sampun nggih. 4 menit lagi nggih. Mungkin barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum kita tutup. Monggo, barangkali ada. Cekap nih. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.